Pujilah Tuhan hai jiwaku, Mas dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada gunung Rajawali. Kebaktian hari ini kita mulai dengan nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, kita akan bangkit memuji Tuhan. Puji Tuhan Allah penebusku. Kita bersuka cita karena Tuhan sudah meredeem kita, menebus kita dari lubang kubur, sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan dan kita menjadi ciptaan baru. Nomor 43, We praise thee, O God, our Redeemer. 43.
surga, Allah yang kami sembah dan Tuhan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau hari ini melayakkan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus, untuk memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh disebut anak-anak-Mu itu adalah karena penebusan Kristus. Itu adalah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus. Tuhan, biarlah kami tidak lupa akan hal ini, akan Injil keselamatan-Mu, bahwa kami hidup di bawah anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab ini Tuhan, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan kami mau membayar nazar kami. Kami mau mengucap syukur, kami mau memuji-Mu, dan kami mau membesarkan nama-Mu dalam hidup kami Tuhan sehari-hari. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan bersaksi bagi nama-Mu, karena kami telah dipanggil daripada kegelapan dan masuk kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bukan berasal daripada dunia ini Tuhan, tapi kami diutus ke dalam dunia. Kami menjadi saksi-saksi-Mu di mana kami berada. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, diberkati Engkau Tuhan, dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya saudara, kita akan masuk kepada pembacaan bersaut-sautan yang terambil di buku nyanyian kita nomor pertama, bagian belakang. Halaman 693. Saya persilakan pada saudari Tineke. Pembacaan saut-sautan nomor 1, pujian dan ibadat pada Tuhan Allah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat dan pujian dikembalikan kepada Allah sampai tempat tinggi. Allah adalah terang. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, serta bersekutu dengan Sang Putranya Yesus Kristus. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang dalam dunia. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dan kebenaran. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Allah adalah kasih. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Demikianlah kita diketahui kasih Yesus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tuhan adalah Maha Kuasa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan sekarang apa yang menantikan dari Tuhan, kepadamu-lah aku berharap. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Maka beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Pujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah betapa jalanku serong, dan tuntunlah aku jalan-jalan Engkau. Puji Tuhan. Kembali kita akan memuji Tuhan nomor 66, besar setiamu. Great is thy faithfulness. Besar setia Tuhan, terpujilah Tuhan yang selalu menolong kita.
nomor 66, Great is thy faithfulness. Tuhan itu besar dan kering adanya. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besar kasih-Mu yang melimpah. Dia yang murah, tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku kau sediakan, besar setia kepadaku. Musimku berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku beri kau sediakan, besar setia kepadaku. Yang ketiga, pengampunan dosa di damai kekal, karunia-Mu datang menuntutku, kekuatan untuk harapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap hari berikan rahmat baru. Segala yang ku beri kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Puji Tuhan, besar setia Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kita, dan yang selalu memimpin kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Dan pada saat ini kita akan memasuki kepada pengakuan iman rasuli yang terdapat di buku nyanyian kita nomor 692 bagian belakang. Nomor 692, mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap berdiri, kita akan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Bapa yang Maha Murah, Maha Kasih dan Penyayang. Kami tahu Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih bisa datang kepadamu, ini hanya kemurahan saja ya Bapa. Di mana Tuhan Kau mengetahui kehidupan saat sekarang, banyak teman-teman kami yang dilanda oleh sakit dan penyakit Tuhan, sehingga menghalang kami untuk datang ke tempat ini. Dan kami juga teringat akan teman kami Akian Tuhan yang masih
tinggal di rumah Tuhan. Karena dia dalam keadaan tubuhnya yang tak kuat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, uluran tangan-Mu Tuhan akan menjamah dia. Karena Engkau tersalib untuk menebus dosa kami. Dan bilur-bilur-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Tuhan, mari Tuhan, kuasa-Mu yang dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan akan berlaku sampai saat ini. Engkau akan menjamah, inilah iman dan kepercayaan kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau akan mengasihi dia dan Engkau akan memberikan Tuhan dia Tuhan. Kalau ada Tuhan penyakit dalam tubuhnya Tuhan tolong angkat Tuhan. Kalau ada pembuluh darah yang tersumbat Tuhan juga Engkau Tuhan tolong alirkan kembali Tuhan. Sehingga sirkulasi darah yang ada dalam tubuhnya akan berjalan dengan baik. Tuhan tolong akan saudara kami ini ya Bapa. Dan kami juga teringat akan teman-teman kami yang tidak datang hari ini karena berhalangan Tuhan. Mungkin dengan pekerjaan atau mungkin Tuhan mereka lemah iman dan percaya mereka. Mari Tuhan Engkau lawat mereka sehingga pada minggu yang akan datang mereka akan datang berkumpul bersama-sama kami di tempat ini. Tuhan Bapa yang dalam surga, Engkau Tuhan biarlah senantiasa mengasihi kami, jemaat-Mu yang kecil ini. Berikan di dalam hati kami Tuhan tumbuh rasa persahabatan yang kuat. Saling mengasihi satu dengan yang lain dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Berikan kami Tuhan sehati, seiman, sepikir. Sehingga kami Tuhan menjadi gereja-gereja-Mu yang kuat di muka bumi ya Bapa. Dan biarlah kami datang ke sini Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas kami untuk datang sini ya Bapa. Tapi kami terpanggil untuk mendengar sabda-Mu yang ajaib. Biarlah hati kami Tuhan juga yang keras Engkau lembutkan Tuhan. Sehingga apabila firman-Mu ditaburkan dalam hati kami Tuhan, akan kami terima dan kami bisa bawa pulang Tuhan dengan hati yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Sehingga firman-Mu bisa kami bagikan kepada teman-teman kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami. Dan Engkau pakai kami menjadi alat juga dalam tangan-Mu. Demikian pula kami berdoakan Pak Sulaiman Saud yang sebentar menjadi saluran firman-Mu. Biarlah Engkau juga berkati dia. Engkau lindungi dia, Engkau tutup bungkus dia dengan kuat kuasa-Mu dan pakai bibir mulutnya Tuhan dalam taruh Tuhan firman-Mu di bibirnya Tuhan. Sehingga apa yang dia difirmankan daripada-Mu bisa Tuhan kami terima dengan baik. Oh Bapa yang dalam surga, demikian pula kami berdoakan Ibu Gembala kami, Ibu Susan. Engkau juga Tuhan mengetahui segala kelemahan, segala keberadaannya. Tuhan juga berikan dia kekuatan, iman dan percaya Tuhan akan tumbuh. Sehingga dia semakin kecil dan Engkau semakin besar dalam kehidupannya. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga tak lupa Tuhan berdoa akan misi dan visi dari gereja kami. Tuhan tolong Tuhan, kami hanya menaruh itu di bawah kaki salib-Mu yang kudus. Tuhan kami juga teringat saat ini Tuhan, di mana sakit penyakit Tuhan melanda dunia Tuhan, COVID Tuhan sampai saat ini Tuhan. Bukannya turun Tuhan tapi tetap naik Tuhan. Biarlah Tuhan sebagai anak-anak tebusan-Mu kami dihindari dari penyakit ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menjamah kami semua, membentuk kami semua, memberikan kami kekuatan ekstra Tuhan. Sehingga dalam tubuh kami bisa menangkal segala penyakit yang ada di muka bumi saat ini. Dan kalau boleh Tuhan hindari penyakit ini dari muka bumi. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa akan bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong akan Pak Jokowi Tuhan sebagai presiden kami bangsa Indonesia Tuhan, berikan dia hikmat, akal budi bijaksana. Biarlah dia juga diberikan kerjasama yang baik dari eselon yang paling rendah sampai eselon yang paling tinggi, terjalin pekerjasama yang baik. Sehingga dalam mengambil keputusan ya Tuhan, dia diberikan hikmat, akal budi sorgawi. Bapak tolong akan presiden ini. Biarlah dia Tuhan membawa bangsa kami pada keadilan, membawa bangsa kami dalam kemakmuran dan kebebasan beragama di negara kami akan terjamin ya Bapa. Kami juga teringat Tuhan akan para misioneri yang tersebar di seluruh bumi Tuhan. Di mana saya mereka berada Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau berikan keberanian mereka untuk menyampaikan firman-Mu. Sehingga bagi orang-orang yang belum dapat firman Tuhan, akan mereka tembus Tuhan, akan mereka bisa menyebarkan firman-Mu di mana saja. Sehingga seluruh dunia akan datang bertelur-lutut di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Oh Bapa dalam surga, kami juga teringat akan bangsa Amerika di mana kami bertempat tinggal saat ini. Di mana ekonominya sekarang sedang goncang Tuhan. Tapi kami percaya sebagai anak Tuhan, Engkau akan memulihkan Tuhan. Kalau 1-2 orang percaya, bangsa ini akan selamat. Asal kami percaya kepadamu Tuhan, kuasa-Mu akan dinyatakan. Mari Tuhan juga Bapak Presiden, walaupun Tuhan
dalam keadaan apa, biarin dia juga diberikan hikmat Tuhan. Biarin dia diberi kuasa Tuhan untuk menolak hal-hal yang merongrong bangsa ini pada kejatuhan. Tapi pakai dia Tuhan menjadi alat-Mu. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa akan bangsa ini Tuhan, teristimewa Tuhan. Banyak orang yang menyimpang daripadamu, biarlah Tuhan kembalikan mereka juga. Karena pada dasarnya Tuhan, kami percaya bangsa ini adalah terdiri dari orang-orang yang mengenal akan Engkau. Kalau mereka sudah menjauhi Engkau, panggil kembali Tuhan, sehingga bangsa ini dikuatkan kembali. Tuhan Bapa dalam surga, banyak sungguh yang hendak kami pinta daripadamu, tapi kami tidak bisa menguraikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan semuanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang besar pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat, karena Tuhan yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persilakan duduk kembali. Saatnya kita mendengarkan firman. Kita menyanyikan lagu 379, Terlalu Manise. Mendengar suara Tuhan terlalu manise. Karena firman Tuhan berkata bahwasanya firman Tuhan itu seperti madu yang begitu manis di dalam mulut kita. 379, Terlalu Manise. Dengar suara Tuhan. Kerja buat Tuhan terlalu manise. Biar pikul salib terlalu manise. Baik kita nyanyi sekali lagi. Biar kita pikul salib terlalu manis bagi kita. Mari kita sekali lagi nyanyi ayat kedua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kembali kita boleh datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Alkitab kita Perjanjian Baru, Roma pasal yang kelima. Roma pasal 5, kita akan bacakan ayat pertama sampai ayat 11. Roma pasal 5
ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Roma 5 ayat pertama sampai 11. Kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Yang ketiga, dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kalau hari ini di dalam kesibukan kami, Tuhan berikan kami hari Minggu, hari istirahat, kami boleh datang beribadah dan bertemu dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami tidak mau pulang dengan sia-sia, itu sebabnya Tuhan, pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya apa yang sudah dipersiapkannya boleh jadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah memberkati kita. Pada saat kita masih belum lahir ke dunia ini, mungkin dalam kandungan, Allah telah memelihara kita. Sampai ketika kita masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda, masa dewasa, sampai saat ini Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberkati kita. Tapi saudara, kadang sekali kita lupa. Mungkin kita juga tidak mengingatnya. Itu sebabnya saudara, ada banyak orang ketika dia mengalami sedikit kesulitan, dia langsung menyalahkan Allah. Kenapa Allah, Engkau meninggalkan aku? Kenapa Tuhan, Engkau tidak mengasihi aku? Kenapa Engkau Tuhan menjadi jahat kepadaku? Jadi seakan-akan berbuat demikian. Itu sama dengan seorang anak ketika mamanya mengasihi dia, mamanya sayang pada dia, mamanya menggendong dia, berikan dia minum susu, membesarkan dia, ngantar ke sekolah, ajar dia sekolah, sampai dia dewasa, sampai menikah. Ketika orang tua berbuat salah, anak-anak mungkin mencari kesalahannya saja. Itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah Allah
ingin kita mengetahui berkat-Nya. Allah ingin kita mengetahui berkat-Nya dan tidak boleh lupakan lagi. Supaya apa? Supaya kita tahu kita ini semuanya memiliki sumber daya. Kita bukan orang lemah. Kita adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Kita adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Kita adalah orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita bukan orang lemah. Saudara, mari kita lihat dari pasal 5. Satu persatu, tadi ada beberapa yang saya tekan waktu baca. Misalnya, di pasal 1, pasal 5 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan bahwa kita hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu merupakan berkat Tuhan. Yang kedua, tetap di dalam pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Di situ ada apa? Ayat kedua dikatakan oleh Dia juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi ada jalan masuk. Kemudian di pasal 5 ayat 1 dan 2, apalagi saudara, di situ dikatakan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Kita merasa megah dalam ada pengharapan karena tadinya hidup kita tidak berpengharapan. Maka di pasal yang kelima ayat 3 dan 4 dikatakan, saya bacakan buat kita. Dimulai dari ayat 3. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi bukan hanya dalam waktu kita bermegah dalam pengharapan, tapi juga bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena dalam kesengsaraan kita mempunyai tahan uji. Itu kita sedang diuji. Karena dengan demikian kita bisa naik kelas. Lalu di ayat kelima dan 8, di situ dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ada kasih Allah dicurahkan. Kemudian ayat 9 dikatakan, kita itu diselamatkan dari murka Allah. Allah itu mesti marah, tapi kita diselamatkan dari murka Allah. Dan ditutup dengan ayat 10 dan 11. Di situ kita menerima pendamaian daripada Allah. Kita akan mulai dari yang pertama. Jadi ada 7 berkat yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tadi dikatakan damai sejahtera dengan Allah. Saudara, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, hidup kita ini tidak damai. Kita juga kalau berbuat salah, kita gak ada damai. Waktu kita belum ada Yesus dalam hidup kita tidak ada damai. Kita bisa merasa khawatir, merasa takut. Apalagi waktu kita mengalami kesulitan. Kita bisa merasa sangat gemetar sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saudara kita butuh pertolongan. Maka ketika kita mencari pertolongan dari manusia, manusia gak bisa menolong kita. Kenapa? Karena sama-sama takut. Manusia lain juga merasa takut. Manusia lain juga merasa dia mengalami kesulitan. Kita katakan, aku perlu pertolongan. Teman lain katakan, aku juga perlu pertolongan. Aku merasa takut. Dia juga katakan, aku juga merasa takut. Jadi sama-sama tidak bisa menolong. Kita butuh sesuatu yang lebih tinggi daripada manusia itu. Yang tidak merasa takut. Yang sanggup memberikan damai sejahtera. Yaitu Allah. Nah saudara, maka dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dengan apa saudara? Karena iman.
Karena kita percaya. Jadi hanya dengan percaya kita dapatkan damai sejahtera dengan Allah. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita tetap mempertahankan damai sejahtera dengan Allah? Setelah kalau kita memiliki damai sejahtera dengan Allah, apapun yang kita hadapi, kita tidak merasa gentar karena kita tahu Allah yang kita sembah tidak mempunyai sedikit pun niat jahat kepada kita. Jadi kita merasa aman. Orang yang memiliki damai sejahtera dengan Allah, dia merasa aman. Sama dengan seorang anak, ketika dia pergi dengan orang tuanya kemana saja, dia tidak merasa takut. Dia merasa aman. Karena ada orang tuanya yang dia percaya, yang dia tahu orang tuanya tidak bermaksud jahat, yang dia tahu orang tuanya sangat sayang pada dia, membawa dia. Yang dia tahu juga kalau ada apa-apa, pasti orang tuanya akan jaga dia. Maka dia gak takut. Coba kalau orang asing yang mendampingi dia, dia mungkin merasa takut. Dia merasa asing di situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya pertama berkat yang kita alami adalah damai sejahtera dengan Allah. Itu berkat yang sangat besar, saudara. Damai sejahtera dengan Allah. Kelebihan daripada orang Kristen, orang percaya Yesus, yaitu hatinya damai sejahtera dengan Allah. Maka ada lagu dikatakan, ke gunung-gunung aku mencari damai. Kemana saja aku mencari damai. Tapi damai tidak ditemukan. Ada orang katakan, saya ke pesta bisa dapat damai. Saya nyanyi di karaoke bisa dapat damai. Mungkin bisa senang. Mungkin bisa tertawa. Mungkin bisa senyum, tetapi hanya sebentar. Pulang dari pesta, kantongnya kempes, capek, kemudian apa lagi? Dan sukacitanya juga hilang. Kenapa? Karena damai sejahtera yang dimiliki itu bukan damai sejahtera yang benar-benar, yang sementara. Tetapi saudara, damai sejahtera dari Allah itu sifatnya itu permanen. Itu sebabnya saudara, setiap kita perhatikan orang percaya yang memiliki damai sejahtera dari Allah, dia waktu merasa ditinggal pun, dia waktu merasa kesendirian pun, dia tetap merasa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Itulah damai sejahtera dari Allah. Yang kedua saudara, Allah ingin mengetahui bahwa kita itu sudah diberkati. Dengan yang kedua adalah di ayat kedua dikatakan, dan kita juga beroleh jalan masuk. Jalan masuk ini penting saudara. Dengan iman kita memperoleh jalan masuk. Waktu manusia jatuh dalam dosa, pintunya itu sudah terkunci. Pintu keselamatan itu sudah tertutup. Gak ada lagi jalan masuk. Gak ada lagi kesempatan untuk masuk. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, pintu terbuka kembali. Pintu keselamatan terbuka kembali. Dan kita ada aksesnya. Supaya kita bisa koneksi, ada jalan masuk kepada jalan kemenangan itu. Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi kita mendapatkan berkat jalan masuk. Wah saudara, kita adalah orang yang paling bahagia. Damai sejahtera sudah kita miliki. Sekarang memiliki lagi jalan masuk. Ada tiketnya kita dapatkan. Jadi kita dapat pas boleh masuk.
Tidak ada orang yang berani cegat kita boleh masuk ke sana, saudara. Saudara, jalan masuk itu penting. Saudara kalau tidak punya visa, gak bisa pergi ke negara lain yang perlu visa, bukan? Orang-orang Indonesia mau ke Amerika, kalau mereka apply visa ke Amerika, kalau gak dapat, gak bisa. Jadi jalan masuk itu harus melewati berbagai tahap. Dan itu sudah kita lewati. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita punya jalan masuk. Makanya kita perlu tetap datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Dia. Lalu dikatakan lagi, karena kita sudah punya damai sejahtera, karena kita punya jalan masuk, maka kita boleh bermegah, merasa satu kebanggaan dalam pengharapan. Oh saudara, tadinya kita tidak punya pengharapan, jalan masuk saja gak ada, mana ada pengharapan saudara. Sudah menunggu jalan menuju kepada jalan yang sesat masuk ke neraka. Tetapi sekarang jalan masuknya terbuka, kita punya pengharapan, kita bermegah, merasa bangga, merasa bahwa Tuhan itu memperhatikan kita dengan pengharapan itu. Berpengharapan akan menerima apa? Kemuliaan Allah. Saudara, kita bukan hanya hadir dalam sebuah pesta yang agung, tapi hadir di dalam pesta kemuliaan Allah. Kita datang dengan jalan masuk, kita masuk dengan satu kemegahan, mungkin lebih megah dari gereja ini. Saudara, ketika teman-teman posting foto gereja kita di Instagram, Facebook, teman-teman ada yang komentar, megah sekali. Di mana itu? Ya kan? Tapi jalan masuk yang kita tempuh itu lebih megah daripada ini. Mungkin lebih megah daripada istana Presiden Biden. Sangat megah sekali. Di situ ada malaikat-malaikat bernyanyi. Di situ ada malaikat-malaikat memuji-muji Tuhan. Di situ ada orang-orang yang diselamatkan memuji Tuhan. Ada sukacita yang tidak pernah habis. Tidak ada sakit penyakit. Waduh saudara, di situ ada kebahagiaan yang tidak pernah terputus. Semuanya kita dapatkan di sana. Satu tempat yang penuh dengan kemegahan, yang penuh dengan pengharapan. Bagaimana kita bisa dapatkan itu? Yaitu dengan iman. Siapa yang mendapatkan itu? Yaitu orang yang telah menaruhkan iman pengharapan kepada Tuhan. Yang mereka yang tadinya salah, sekarang ini dibenarkan. Jadi hasil dari pembenaran itu adalah damai sejahtera, jalan masuk, dan bermegah dalam pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam hidup manusia itu di dunia ada sengsaranya gak? Ada. Tetapi Tuhan katakan bermegahlah dalam kesengsaraan. Dengan sudah menerima semuanya ini, maka ada sengsara-sengsara, kesulitan-kesulitan sedikit pun gak ada masalah lagi saudara. Karena tujuan utama kita mendapatkan kemenangan itu. Itu sebab saudara di dalam dunia ini, kalau ada sedikit masalah kesulitan itu, anggap saja itu sebagai satu ujian. Karena tujuan akhir dari hidup manusia adalah bersama-sama kemegahan kemuliaan Allah itu. Saudara, Paulus itu rasul yang sangat giat mengabarkan firman Tuhan. Tetapi saudara, dengan mengabarkan firman Tuhan justru ia dipenjara. Justru ia disiksa. Justru ia ditangkap dan dipenjarakan di situ. Di dalam kesengsaraan itu,
Dia bukannya bersungut-sungut. Dia bukannya meninggalkan Tuhan. Tetapi apa saudara? Tetapi dia tetap memuji Tuhan. Maka Alkitab mencatat berulang kali Paulus yang dalam penjara itu dia bersuka cita. Paulus yang dalam penjara itu memuji Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang dalam hidup Paulus dan kawan-kawannya itu. Bahkan pintu penjara bisa terbuka, roboh. Karena puji-pujian yang mereka nyanyikan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat percaya, Tuhan tidak menjanjikan selalu ada langit biru. Kadang-kadang ada awan. Tidak selalu kita gembira. Tidak selalu kita sehat. Kadang-kadang kita berada dalam kerikil-kerikil, ada yang sakit, ada yang lemah tubuh, tidak selalu kaya raya. Mungkin kadang-kadang usaha bisa kurang maju, kurang diberkati dan sebagainya. Tapi saudara, kalau kita berpedoman kepada iman kepercayaan kepada Tuhan, kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Waktu kita naik tinggi, yang penting tidak ada kesombongan, tidak ada menganggap diri hebat, tetap saja bersyukur pada Tuhan. Maka waktu kita berada di posisi yang rendah atau posisi yang sulit, itu pun kita bersyukur pada Tuhan. Maka Ayub pernah berkata, dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberikan aku kuat, Tuhan juga yang memberikan aku begini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberikan kekayaan. Sekarang aku menghadapi kemiskinan. Terpujilah nama Tuhan. Itu kata Ayub. Artinya apa saudara? Artinya segala yang kita alami seperti yang Ayub alami, lebih menderita lagi sampai dia tubuhnya sakit semua. Tapi tetap dia memuji Tuhan. Dan dengan dia memuji Tuhan, jalan kehidupan itu tidak pernah berhenti. Dan berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti. Dia kembali lagi memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada damai sejahtera, ada jalan masuk. Kita perlu bermegah saudara, bermegah dalam pengharapan, bermegah dalam kesengsaraan. Dan yang selanjutnya yang kelima adalah ayat 5 dan ayat 8 tadi sampai 8. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan dikatakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan pada kita. Kasih Allah telah dicurahkan. Kasih Allah itu dicurahkan kapan saudara? Waktu kita menjadi musuh Allah pun kasih Allah telah dicurahkan. Waktu kita belum mengenal Dia, waktu kita belum mengasihi Dia, kasih Allah sudah kita alami. Waktu kita jahat kepada Allah, kasih Allah sudah kita alami. Apalagi saudara, sekarang kita sudah percaya pada Dia, menerima Dia sebagai juru selamat, dan kita beriman kepada Dia. Kasih Allah itu kita pasti mengalaminya. Saudara, karena dengan berpegang teguh kepada kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, maka hidup kita ini akan stabil, saudara. Kita akan rugi, saudara, kalau hidup kita itu tidak stabil. Karena hidup kita ini tidak selama-lamanya di dunia ini. Namanya juga di dunia. Dunia itu adalah tempat persinggahan kita saja. Maka tempat yang sementara. Tempat yang sementara itu tidak tahu berapa lama. Ada orang yang berada di dunia ini, kesementaraannya itu panjang, lama sekali. Tapi ada orang yang di dunia ini kesementaraannya itu pendek. Yesus
33,5 tahun hidup di dunia ini. Panjang atau pendek itu tidak ada artinya kalau di dalam hidupnya itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sekali lagi, panjang atau pendek hidupnya itu kalau tidak akan berguna, kalau hidupnya itu tidak jadi berkat bagi orang lain. Apa artinya hidupnya panjang, tapi dia meninggalkan kemarahan, meninggalkan kenangan-kenangan yang jahat, meninggalkan hal-hal yang menyakitkan. Saudara, belakangan di Indonesia mereka gempar. Kenapa gempar? Karena ada seseorang jenderal membunuh polisi anak buahnya, saudara. Dan itu ada kelompoknya, melibatkan hampir 100 orang, 90 orang lebih. Ada sindikatnya seakan-akan. Dan sampai saat ini kita belum tahu apa motivasinya. Saudara, kalau benar dia yang lakukan, karena belum diputuskan di sidang. Kalau benar dia yang lakukan, saudara, maka orang akan mengenang dia sampai selama-lamanya, saudara. Dalam hidup orang tersebut seperti begini. Padahal, saudara, perjuangannya sudah berat. Dia sudah sekolah dengan baik. Sudah mendapat pangkat mulai dari bawah, sekarang sudah masuk ke posisi jenderal. Dia adalah polisinya polisi, saudara, luar biasa. Polisinya polisi, polisi juga harus takut pada dia. Kalau benar orang itu melakukan, saudara, kita nggak tahu. Kita juga tidak berani menghakimi. Maka kenangannya adalah kenangan yang jahat. Contoh di Alkitab ada Raja Ahab. Dia raja yang kaya raya lah pasti. Raja yang sangat terkenal. Raja kok ya, pasti terkenal. Istrinya bernama Isabel. Dia mau apa saja bisa, namanya juga raja. Kalau kita masyarakat biasa susah. Mau beli sepeda baru aja harus masukkan uang ke celengan misalnya gitu. Tapi dia mau apa saja bisa. Celakanya adalah dia pergi merebut kebun anggur rakyatnya yang bernama Nabot itu. Dan Alkitab mencatat matinya itu mati yang sengsara. Matinya itu pun mati yang sengsara. Dan dia dikenang kejahatannya sampai hari ini. Kalau pendeta berkhotbah atau kita baca Alkitab, pasti ingat Raja Ahab, raja yang jahat. Gak pernah saya dengar ada orang yang kasih anaknya namanya Ahab. Ada namanya Petrus, ada namanya Matius, ada. Tapi gak ada nama yang Ahab. Karena dia raja yang jahat. Kita kan tidak mau dikenang dalam kehidupan yang jahat terus-menerus, saudara. Kita mau dikenang sebagai suatu kebaikan dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Karena ada kasih Allah dalam hidup kita. Allah mengasihi kita. Maka refleksinya adalah kita juga harus mengasihi orang lain. Caranya bagaimana? Banyak. Cara dengan memberi tahukan kasih kepada orang lain. Salah satunya adalah memberitakan Injil. Mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan kita sendiri yang pergi menyampaikan firman Tuhan. Kita yang ikut dalam melayani. Melayani itu juga banyak macam, saudara. Melayani anak-anak, melayani orang yang sakit, melayani orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau dia ahli dalam pendidikan, dia kedokteran, dia sebagai dokter dia melayani. Misalnya dengan mengobati tapi gak usah bayar.
Selanjutnya saudara, ayat 9. Di situ dikatakan saudara, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murkanya. Nah, kita ini sudah dibebaskan, damai sejahtera Allah kita dapatkan karena kita dibenarkan, karena kita percaya, maka kita diselamatkan dari murka Allah. Allah itu murka kepada manusia karena manusia tidak mau taat. Tapi karena kasihnya kita tidak lagi dimurkai oleh Allah. Allah sekarang mengasihi kita, kita hidup dalam anugerah. Seharusnya kita ini dihukum, tapi Allah tidak menghukum kita. Maka kita bebas dari murka Allah. Saudara, kalau kita bebas dari murka Allah, itu berarti apa? Itu berarti kita mesti bersyukur selalu. Kalau kita sudah bebas dari murka Allah, kita tidak ada rasa ketidakpuasan lagi. Kita bebas dari murka dan ditutup dengan ayat 10 dan 11 saya bacakan buat kita. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya saja kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi kita menerima pendamaian itu. Mengapa saudara? Karena Yesus Kristus kita menerima pendamaian itu. Saudara, dari ayat-ayat yang kita pelajari hari ini, saudara, apa yang bisa kita pelajari? Allah ingin kita mengingat terus berkat-Nya selalu dalam hidup kita. Ketika kita mengingat terus berkat Tuhan, kita selalu bersyukur. Waktu kita bersyukur, kita selalu memuji Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, maka segala sesuatu yang kita alami dalam pujian terus kepada Tuhan. Orang yang memuji Tuhan, dia tidak akan sembarangan bertindak karena dia sedang memuji Tuhan. Ibrani 4 ayat 16. Coba kita perhatikan Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka jangan sungkan. Kita dengan berani selalu datang kepada Dia. Karena kita tahu Dia begitu mengasihi kita. Kalau kita tahu orang itu baik, saudara, kita gak akan sungkan untuk bertemu dengan orang itu. Tapi kalau orang itu jahat, kita bisa sungkan. Kalau kita coba telepon orang itu, dia mungkin nadanya marah-marah. Kedua kalinya kalau kita mau telepon, kita jadi takut. Ah, janganlah, nanti dia terpancing emosi, kita katakan demikian. Tapi kalau orangnya baik, kita bisa telepon kembali. Itu sebab saudara, kalau saudara terima telepon spam, kan ada yang telepon nomor sembarangan, telepon promosi dan sebagainya. Kadang kita kalau terima berlaku baik, dia telepon lagi saudara, berulang-ulang. Tapi kalau kita katakan, oke, jangan telepon lagi ya. Ini telepon pribadi kita, gak ada terima promosi-promosi, gak telepon lagi. Tapi Tuhan Allah itu baik. Dia gak pernah bilang begitu. Kita doa pada Dia, Tuhan tolong aku. Jangan ribut ya, saya mau urus orang yang lain. Gak pernah saudara. Maka kita dengan keberanian selalu boleh datang kepada Dia. Amin saudara. Mari kita berdoa saudara. Allah Bapa kami yang di surga,
Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu baik kepada kami. Allah yang sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami masih seteru, masih musuh Engkau masih sudah mengasihi kami Tuhan. Apalagi Tuhan sekarang kami mengasihi Engkau. Tentunya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh Tuhan, walaupun hidup kami mungkin hari ini tidak biasa-biasa saja. Tapi Tuhan, kami mau iman kepercayaan kepada Engkau tetap luar biasa. Tuhan, tolong kami Tuhan. Pulihkan kami semua, supaya hidup kami menjadi luar biasa. Dan kami boleh memuji Engkau dengan luar biasa pula. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali pada Ibu Susan. Iman yang luar biasa kepada Tuhan. Puji Tuhan ya. Biarlah kita semua memiliki iman luar biasa, iman hidup yang senantiasa bersemangat di dalam Tuhan. Amin semuanya. Ya, mari kita saat ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu 368. Bagikan kepada semua orang. Tidak terkecuali, bagikan kepada semua orang. 368. 368. Kasih on, bagikan kepada semua orang. Hanya percikan kecil dapat memadam api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Indahnya musim semi yang penuh hidup baru, burung kan bernyanyi tunas menangkan mekar. Kasih Allah bersama bila kau dapatkan, pasti kau mau memuji Dia, sebarkan kasih-Nya. Terimalah kawanku, senang yang ku dapatkan. Sadar bapaknya di mana kau berada. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau doa persembahan. Doa persembahan, saya persilakan kepada Ci Lucia untuk doa persembahan. Ya Bapa, terimalah persembahan yang kecil ini dari kami, supaya persembahan ini berguna untuk memperbesar kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih juga kamu menuntun dan membimbing kami sampai ke rumah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan duduk kembali. Saya persilakan pada Pak Saud memberikan warta gereja. Shalom saudara, kita bersyukur pada Tuhan hari ini kita bisa ketemu kembali semuanya. Semuanya sehat-sehat. Tadi saya tanya, gimana kabarnya? Ada yang Pak Franky katakan nggak biasa-biasa aja. Sekarang musim kata nggak biasa-biasa gitu ya. Jadi kita selalu mendoakan supaya kita yang nggak biasa-biasa itu supaya menjadi
luar biasa. Amin, saudara. Saudara doakan juga buat Ibu Susan pada tanggal 6 September sampai 29 September dia akan pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena ponaannya, anak kakaknya akan menikah tanggal 9 gitu. Jadi dia dipanggil terus, mereka akan kumpul keluarga di Jakarta ya. Akan ada kumpul-kumpul baik dari Medan, dari Kalimantan, semua akan kumpul di situ. Jadi Ibu Susan diminta pulang, jadi dia akan pulang tanggal 6 sampai 29 September, doakan dia. Oke, kita akan bangkit berdiri saudara. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan doksologi, doa berkat, kemudian amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Saat teduh. Dengan sayapmu, naungimu, dengan kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allah.